kesempatan untuk mendengar firman-Mu sore hari ini Tuhan. Tidak ada tujuan lain Tuhan kalau kami ingin diubahkan oleh-Mu. Kami ingin dilegakan oleh-Mu Tuhan. Biar kami yang lelah, kami yang letih, kami yang sakit Tuhan, biar Engkau gerakkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk sharing di tempat ini, memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Birawa, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal saya di tempat ini. Nama saya Stephanie Erastus, Bapak Ibu. Nama saya Stephanie Erastus. Mungkin Bapak Ibu kenalnya papa mama saya ya, karena beberapa kali katanya udah pernah kesini ya. Jadi saya anak dari Pak Erastus Sabdono dan Ibu Suharni Erastus. Jadi lengkap sekali rumah ini, satu keluarga diborong ke sini berarti ya. Saya sangat bersuka cita di tempat ini karena ternyata yang diberkati bukan hanya saya yang memberkati, tapi saya diberkati juga Bapak Ibu. Waduh, semangatnya, singernya suaranya bagus-bagus ya, bukan cuma WL-nya yang semangat ya, singernya juga, kesaksiannya yang memberkati. Wah, saya bersyukur sekali sore hari ini. Sebelum saya berkhotbah Bapak Ibu, pastinya saya itu lebih muda dari Bapak Ibu ya, terlihat ya, walaupun saya lagi hamil 7 bulan ya Bapak Ibu, tapi saya pasti lebih muda ya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu di tempat ini, saya akan kesaksian, kiranya kita bisa belajar sama-sama ya Bapak Ibu, bersama guru agung kita Tuhan Yesus sendiri. Sebelum saya tadi mulai ibadah di sini, ada satu pertanyaan dari Pak Birawa yang menggelitik saya sebenarnya. Ada satu pertanyaan atau pernyataan ya Pak ya. Oh, jarang-jarang ya anak pendeta mau jadi pendeta. Betul ya Bapak Ibu ya. Jarang-jarang ya anak pendeta mau jadi pendeta. Wah, saya langsung bersama suami saya bilang, iya, sebenarnya saya juga nggak mau Pak. Bayangkan Bapak Ibu, papa mama saya ketemunya aja di sekolah Alkitab. Waduh, combo itu. Bukan papanya aja yang pendeta, mamanya juga pendeta. Wah, jadi koko saya, kakak saya punya kakak, Stephen namanya. Kami berdua itu gak pernah bermimpi untuk, wah kita mau jadi pendeta. Kenapa? Karena lihat papanya menderita. Karena lihat papanya kerjanya khotbah. Kalau gak khotbah ada di rumah duka. Kalau gak di rumah duka, di rumah sakit. Kerjanya doain orang. Dulu papa saya malahan tinggalnya kita di asrama, di Petamburan dulu. Waduh, jam 4 pagi Bapak Ibu, papa saya udah hilang. Pimpin doa pagi bersama anak-anak teologi ya, anak-anak seminari, jam 4 pagi. Jadi saya melek mata, papa udah hilang. Saya merem, papa saya belum pulang. Wah, itu saya bilang, kayak Bang Toib nih papa saya. Waduh, itu kesaksian yang lucu ini, hari ini saya kesaksian makanya. Sampai akhirnya saya bilang sama mama, padahal saya masih kecil Bapak Ibu, mama ini, bayangkan saya masih SD itu, mama ini tuh wanita bodoh di dunia, kok mau nikah sama pendeta? Fanny punya 2 syarat mama. Pertama, gak mau jadi pendeta. Kedua, gak mau nikah sama pendeta. Hari ini saya telan dua-duanya. Saya jadi pendeta, suami saya pendeta juga. Aduh, kesaksian emang hidup ini. Saya gak pernah Bapak Ibu bermimpi atau menginginkan untuk jadi pendeta. Dan hebatnya orang tua saya, papa mama saya, mereka pun tidak pernah memaksa saya untuk jadi pendeta. Tidak pernah. Mama saya selalu bilang, Fanny, ikut kemana Tuhan mau kamu pergi. Kamu gak harus nak jadi pendeta kayak
papa anaknya harus jadi pendeta. Gak perlu. Kamu dengar suara Tuhan. Kamu dengar suara Tuhan. Aku masih bilang ya, saya masih bilang, gak mungkin jadi pendeta, gak mungkin, gak mau. Saya bilang, apalagi kakak saya, laki-laki, lebih tua dari saya. Waduh, dia kan anak musik ya. Jadi sama-sama berdua, saya dan kakak saya tuh musisi. Kita sama-sama pengarang lagu, sama-sama penyanyi, sama-sama bisa main piano. Jadi kerjanya kita tuh musik. Jadi kita dari kecil berpikir akan jadi musisi, akan jadi musisi. Kakak saya udah kuliah duluan di UPH, dia sarjana musik. Ternyata dia juga kecemplungnya di teologi akhirnya. Saya udah dapat beasiswa juga, mau masuk musik, tiba-tiba belok juga akhirnya ke teologi juga. Waduh, tanpa paksaan, tanpa papa mama saya bilang, Fanny, Stefan, masuk jadi pendeta. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Satu hal yang membuat saya itu susah. Mengapa anak pendeta tuh gak pengen jadi pendeta? Karena apa Bapak Ibu? Bebannya, betul nggak? Bebannya. Dulu kalau katanya anak pendeta kegendutan makan berkat jemaat, kekurusan gak diberkati Tuhan. Waduh, serba salah jadi anak pendeta. Kesini dikit gak boleh, kesini gak boleh. Kenapa? Jangan jadi batu sandungan. Harus hidup lebih kudus dari anak-anak yang lain. Padahal kita masih kecil, kita nggak tahu apa-apa. Tapi udah dilihat contohnya ya Bapak Ibu. Saya punya ponakan, anak dari kakak saya. Itu kan anak kecil, masih sekolah minggu. Dia bawa mainan dari rumah. Dia bawa mainannya dari rumah. Ada anak jemaat lain mau pinjem. Tapi namanya anak kecil kan belum tahu ya. Ah, ini punya aku, ini punya kamu. Dia mungkin belum ngerti. Waktu anak jemaat lain bilang, pinjam, dia langsung, hah? Ini kan punya aku. Orang tuanya langsung bilang, itu kan cucunya Pak Erastus ya. Harusnya kan cucunya tuh bisa memberi, padahal masih umur 3 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, beban cucu-cucu Pak Erastus pun instan langsung dapat. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya. Saya bingung kenapa papa saya tuh semangat banget. Semangat pikul salib, semangat menderita. Papa mama saya. Sudah sebesar Pak Erastus Sabdono yang mungkin punya gereja, tapi tetap gak punya rumah. Tinggalnya tetap di asrama. Ketika bahkan murid-murid Pak Erastus, wah udah punya segalanya. Kenapa papanya aku masih begini? Saya bingung. Tuhan macam apa yang papa saya sembah? Tuhan macam apa? Akhirnya Bapak Ibu, saya iseng-iseng ikut papa saya doa pagi. Saya iseng-iseng ikut doa pagi. Saya iseng-iseng ikut mulai papa khotbah saya dengerin. Namanya anak ya, walaupun anak pendeta tetap gemes mau lihat papanya ngapain. Apa yang papa saya lakukan? Wah, saya ikutin papa saya. Waduh, sampai akhirnya Bapak Ibu, saya menemukan Tuhan. Saya menemukan Tuhan. Saya menemukan Tuhan bukan dari teologi papa saya. Saya menemukan Tuhan dari papa saya yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Bukan ya Bapak Ibu, saya bukan. Ini kesaksian dari saya sebagai anak. Kok papa saya makin tua makin sabar? Saya berpikir, wah dulu kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar papa saya khotbah ya. Itu kan kalau matanya melotot serem banget ya Bapak Ibu ya. Udah matanya melotot, waduh kalau di jalan Bapak Ibu diserempet dikit mungkin, wah gitu kan. Wah papa saya darahnya kan, waduh darah preman katanya. Makanya kalau papa saya khotbah, dia suka bilang, beliau suka berkata, saya ini pendeta yang bertobat. Saya bingung Bapak Ibu, kenapa papa saya makin tua malah makin kudus? Kenapa makin tua malah makin romantis sama mama? Kenapa makin tua malah makin sabar? Tuhan macam apa yang papa saya sembah? Saya penasaran. Sampai akhirnya, waduh, saya menemukan Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Saya menemukan itu di hidup saya. Tapi Bapak Ibu, ternyata semakin kita mencintai Tuhan, hidup makin
hidup makin malah gak enak. Hidup makin malah susah. Susah sekali. Sampai akhirnya saya merasa berat sekali. Aduh, apalagi Bapak Ibu, saya sekolah teologi di tempat papa saya dulu sekolah. Waduh, bapaknya dosen, anaknya murid kan. Orang kan pasti bapaknya pinter Yunani, anaknya harus pinter Yunani. Waduh, padahal saya Yunaninya belepotan begitu ya. Untungnya ayah saya itu, papa saya selalu bilang, nah ini hidup kamu, bukan hidup papa. Papa gak tuntut kamu. Kalau kamu gak suka gak apa-apa, nilai jelek gak apa-apa. Yang penting hidup benar di hadapan Tuhan. Waduh, beban saya tuh sebenarnya gak begitu berat kalau di depan papa saya. Tapi di depan dunia mungkin berat. Saya lewatin hidup saya makin cinta Tuhan. Saya makin cinta Tuhan, saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya saya menemukan, oh ini panggilan saya. Sampai Bapak Ibu, akhirnya saya mengerti. Saya mengerti bahwa ternyata Bapak Ibu, jadi anak pendeta itu enggak susah. Karena lebih susah jadi anaknya Allah Bapa. Ternyata yang hidup kudus itu harusnya bukan anak pendeta Bapak Ibu. Ternyata yang hidup benar harusnya bukan hanya anak pendeta atau pendetanya. Ternyata kita semua wajib hidup kudus Bapak Ibu. Ternyata kita semua wajib hidup benar. Jadi waktu orang mulai bertanya sama saya, waktu kecil sebesar, tadi siapa yang nyanyi? Nong ya? Sebesar Nong, saya diceburin disuruh nyanyi di gereja. Juga sama kayak gitu. Waduh, itu si Nong mah udah jago tadi ya. Nyanyi mah kuat. Dulu saya, mic-nya gini Bu. Waduh, dibiarin sama mama saya. Waktu kecil ditanya, Fani jadi anak pendeta enak gak? Enggak mau gitu. Hari ini saya bisa bilang, jadi anak Allah Bapa ternyata lebih susah dan dibandingkan jadi anak pendeta. Ternyata di pundak kita Bapak Ibu itu ada nama Yesus, ada nama Tuhan yang harus dijaga. Jadi ternyata menjaga nama baik papa saya, jadi anaknya mamis, itu bukan segalanya. Tapi kalau kita menjaga nama Tuhan di dalam hidup kita, kita udah jaga nama baik orang tua kita. Bapak Ibu, ternyata itu ada harusnya di dalam hidup kita. Siapapun kita Bapak Ibu, ada nama Tuhan di pundak kita yang kita perjuangkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apakah udah seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Waduh, waktu saya menemukan kebenaran ini, rasanya jadi anak Pak Eras bukan apa-apa. Karena kerjanya saya cuma berpikir gimana cara Tuhan senang, bagaimana cara Tuhan disenangkan. Nah, kalau kita Bapak Ibu mengaku kita anak Bapa, kita Kristen, kita pengikut Kristus, harusnya nama Bapa yang kita bawa, kelakuan Bapa yang kita bawa, keagungannya yang kita bawa, kelemah lembutannya yang kita bawa. Baru kita benar-benar Kristen. Kristen itu apa Bapak Ibu? Kristen itu tuh pengikut Kristus. Yang artinya bukan cuma Kristen itu ke gereja, komsel, nyanyi lagu rohani. Bukan hanya itu, karena semua agama bisa lakukan itu. Waktu kita bilang kita Kristen, waktu kita berkata kita Kristen Bapak Ibu, artinya apa? Aku mau hidup sama seperti Kristus hidup. Aku mau hidup sama seperti Kristus hidup. Waduh, waktu kita mulai berkomitmen Bapak Ibu, aku mau hidup sama seperti Kristus hidup, hari itu juga mungkin Bapak Ibu kita digebukin sama Tuhan. Betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu setelah doa, setelah nyanyi sungguh-sungguh, setelah angkat tangan, hidup malah nggak makin mudah? Hidup nggak makin mudah. Makanya berbeda sekali Bapak Ibu, agama dan iman itu berbeda. Agama dan iman itu berbeda. Agama itu sistem yang mengatur tata keimanan. Makanya di agama ada pendeta, ada liturgi, ada gedungnya. Tapi kalau kita berbicara tentang keimanan, kepercayaan, wah itu bukan tentang seberapa banyak kita datang ke gereja, tapi apa? Seberapa kita percaya pada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan
Itu bukan ketika kita percaya, bukan hanya kita percaya Tuhan baik, Tuhan ajaib. Percaya itu Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Ketika kita memberikan seluruh hidup kita kepada objek yang kita percayai, itu percaya Bapak Ibu. Makanya kita nggak boleh Bapak Ibu terlena. Saya masih muda pasti Bapak Ibu. Asam garam dunia di hidup saya itu masih sangat sedikit Bapak Ibu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu kita itu terlena dengan keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan yang dahsyat, tapi kita tidak menyerahkan diri kita seutuhnya ke tangan Tuhan. Kita tidak menyerahkan seluruh rencana kita kepada rencananya. Waduh, padahal Kristen yang sesungguhnya Bapak Ibu, waktu kita hidup sama seperti Kristus hidup. Waktu kita mau hidup sesuai rencananya, kita hidup sesuai perjalanannya, itu baru benar-benar Kristen. Makanya siapapun kita, mau saya anak pendeta, siapapun kita di tempat ini, hanya satu yang harus kita pikirkan, apakah Tuhan disenangkan lewat hidup kita? Apakah Tuhan disenangkan lewat hidup kita? Hari ini lagu-lagunya pas banget sama khotbah saya tadi, hatiku percaya. Karena hari ini saya mau sharing kesaksian tentang percaya Bapak Ibu. Hatiku percaya, percaya itu dalam bahasa asli artinya pisteuo. Dalam bahasa aslinya pisteuo, yang artinya percaya, beriman, mempercayai, menaruh kepercayaan kepada seseorang atau sesuatu. Di sini bukan hanya beriman, itu bukan hanya ketika kita mengandalkan Tuhan, tapi ketika kita taat, kita berkomitmen, menaruh kepercayaan. Dan yang paling saya suka kalimatnya apa? Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Karena orang yang tidak menyerahkan diri ke tangan Tuhan, yang mau hidupnya untuk dirinya sendiri, selamanya dia nggak akan hidup untuk Tuhan. Mau dia pendeta, mau dia pelayan gereja, mau gerejanya sebesar apa, ketika dia melayani dirinya sendiri, dia tidak melayani Tuhan. Karena orang itu harus mati untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan. Mati apanya sih Ibu Bapak? Mati kedagingannya, mati keinginannya, mengosongkan diri. Makanya Bapak Ibu, saya kira ikut Tuhan itu makin asik, ya, makin enak gitu. Ternyata di umur saya yang muda ini, saya udah mulai bilang, aduh Tuhan, susah bener ikut Tuhan. Padahal masih umurnya, masih muda banget, tapi masih aduh Tuhan, kenapa susah? Karena saya harus meninggalkan keinginan saya, keegoisan saya, keakuan saya, dan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Saya baru menikah 1 tahun, hampir 2 tahun. Pak Birawa dan Ibu datang waktu itu, tahun lalu, tepatnya 3 Februari. Saya baru berpikir belakangan ini Bapak Ibu. Jadi saya cerita lagi, kalau saya ketemu sama suami saya ini di sekolah Alkitab. Dia lebih tua dari saya, tapi dia murid saya di teologi. Karena saya lulus duluan. Jadi lucu ya Bapak Ibu, murid dan dosen begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti cerita mama bapak saya. Jadi saya ketemu sama suami saya di sekolah teologi yang sekolahnya itu papa saya bangun di Ekumene. Saya nggak pernah menyangka akan menikah sama dia, nggak pernah menyangka. Berjalannya waktu, sampai akhirnya Tuhan mempertemukan kita. Dan saya entah kenapa Tuhan tuh kayaknya, saya nggak berani ya sama papa saya ya. Papa saya kan mukanya aja udah galak banget gitu ya. Jadi papa saya keras banget. Dan saya mutiaranya, karena saya anak paling kecil dan perempuan ya. Jadi bener-bener diprotek sekali sama papa saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau nikah sama laki-laki ini, tapi apa yang saya jual Tuhan? Anak teologi ya, pendeta, nanti akan jadi pendeta bersama saya. Bagaimana Tuhan? Aku bilang sama papa aku mau nikah.
Bener-bener Bapak Ibu, Tuhan yang ngomong sama papa saya. Jadi papa saya yang bilang, kamu nikah ya? Kamu deket ya nak sama satu laki-laki namanya ini? Hah? Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Gak ada yang tahu. Ternyata papa saya dibisikin sama Roh Kudus katanya. Waduh, kalau udah Roh Kudus yang ngomong kan saya gak berani bilang enggak apa gitu kan. Sampai akhirnya saya menikah sama suami saya. Saya menikah sama suami saya 5 bulan setelah menikah atau 6 bulan setelah menikah papa saya sakit. Ya mungkin Bapak Ibu tahu kalau papa saya sakit stroke hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya punya suami yang baik. Selama papa saya sakit, yang urus suami saya. Waduh, yang urus suami saya. Ya boleh tepuk tangan, tapi ini ajaibnya Tuhan. Yang urus suami saya. Karena pas di sela-sela papa saya sakit, saya hamil juga. Wah, jadi suami saya tidur di rumah sakit selama 3-4 bulan setiap malam. Karena pagi sampai sore itu shiftnya saya dan mama saya. Kita cuma bertiga waktu itu di Singapura. Jadi kita bagi shift biar kita semua nggak sakit. Bagian malam sampai dari sore sampai besok paginya itu bagian suami saya. Tiap hari. Dan nggak boleh tidur. Karena papa saya bisa meninggal kapanpun. Dan jadi harus dilihatin begini terus. Wah Bapak Ibu, 3 bulan, 4 bulan terlewati sampai 7 bulan suami saya masih nemenin papa saya. Kalau kan mungkin Bapak Ibu yang udah menikah tahu dong Bapak Ibu ya, kalau baru 1 tahun nikah masih manis-manisnya gitu ya. Ini udah ada papa saya di tengah-tengah saya dan suami saya. Jadi kita berdua sibuk urus papa saya. Saya baru berpikir, kok bisa ya suami aku baik mau urus papaku? Bagaimana jika ternyata dia nggak mau urus papaku? Kok bisa aku menikah secepat itu? Waktu aku ketemu sama dia, saya ketemu sama suami saya baru 2 tahun, saya bilang saya mau menikah. Kok saya bisa ya percaya? Puji Tuhan, sayang orang tua. Kalau tidak, saya apes. Saya bilang ke diri saya, Fanny kamu berani banget menikah. Berani banget. Puji Tuhan dapat yang benar. Kalau enggak Bapak Ibu, papa sakit, suami nggak mau ngurusin, saya bisa gila. Waduh gimana ini? Ternyata di situ saya menemukan, ketika saya percaya dengan suami saya, itu bukan tentang saya percaya dia baik waktu awal menikah, tapi saya juga berani menyerahkan masa depan saya di tangan dia. Ini masa depan aku, kamu ambil, kamu pimpin aku. Jadi percaya itu bukan cuma kamu baik, tapi ada masa depan yang saya taruhkan, saya pertaruhkan di tangan dia. Saya nggak tahu papa saya akan stroke. Bener nggak? Di waktu papa saya stroke, suami saya akan jagain? Belum tentu. Wah, puji Tuhan dia jagain. Jadi Bapak Ibu ternyata waktu kita bilang Tuhan itu baik, itu belum percaya. Kalau percaya, kita taruh masa depan kita di tangan Tuhan. Kita pertaruhkan hidup kita di tangan Tuhan. Kita percaya bahwa ada tangan yang ajaib yang lebih baik daripada tangan kita, yang pikirannya lebih bijaksana dari kita. Itu baru Kristen Bapak Ibu. Waktu kita percaya sama Tuhan, bukan cuma Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau baik, engkau segalanya Tuhan. Tapi apa? Tuhan, aku gak pegang kendali atas hidupku, engkau pegang hidupku. Biar rencanamu jadi atas hidupku Tuhan. Biar apa yang engkau mau terjadi atas hidupku. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya di sini bukan hanya percaya Tuhan baik, tapi orang yang taat tidak binasa. Jadi bukan hanya kita klaim Tuhan baik, bukan hanya kita mau Tuhan hidup dalam hidup kita, bukan hanya kita meminta berkat Tuhan, tapi apa? Tuhan, aku juga mau hidup untuk Engkau Tuhan.
Baik engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waduh Bapak Ibu, kalau Kristennya udah kayak gini, kita udah siap pikul salib Bapak Ibu. Kadang-kadang hidup makin gak untung, yang sakit malah makin sakit, yang bangkrut malah makin bangkrut. Di sini kalau ada anak-anak muda ya, saya lihat ada anak-anak muda yang jomblo makin jomblo gitu ya. Katanya, Ci, tangan aku udah ada sarang laba-labanya, Ci, saking gak ada yang pegang tangannya gitu Pak, anak zaman sekarang. Emang kita hidup buat apa? Kita hidup bukan buat menikah. Kita hidup untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Sama seperti apa yang Bapak Ibu, sama seperti kita Bapak Ibu, kita udah jadi orang tua nanti, kita udah jadi mertua mungkin di sini, kita jadi apapun yang kita lakukan. Yang kita lakukan bukan hanya untuk memperkaya diri kita, bukan hanya untuk mengambil sebanyak-banyaknya harta untuk cucu kita, tapi apa yang Tuhan mau lewat ini semua? Apa yang Tuhan mau? Sebaliknya Bapak Ibu, kalau hidup kita malah makin drop, usaha makin gak untung, rumah tangga malah makin hancur mungkin, kita juga harus tanya, apa Tuhan? Apa yang kau inginkan terjadi di dalam hidup? Waduh Bapak Ibu, kita baru bisa rasain indahnya ikut Tuhan ketika hidup kita taruh di tangan Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan baik, bukan hanya waktu kita dalam keadaan yang melimpah, tapi waktu kita tidak punya apa-apa, kita bilang Tuhan tetap baik. Katanya iman yang hebat itu iman yang memindahkan gunung. Tapi ada Bapak Ibu yang lebih hebat. Kalau gunungnya pindah pun kita tetap beriman. Kalau gunungnya tidak pindah pun kita tetap beriman. Makanya mengasihi Tuhan, percaya sama Tuhan, itu waktu kita tahu Tuhan itu selalu menjaga hidup kita walaupun hidup kita terseok-seok. Itu baru benar-benar merdeka. Itu baru benar-benar merdeka. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita merdeka bersama Tuhan. Kita nggak dibelenggu sama apapun. Kita tidak dibelenggu sama keinginan kita, keegoisan kita, keinginan kita yang sebenarnya Tuhan juga bilang, ya ampun nak, hal-hal itu nggak bikin kamu masuk surga. Jadi kadang-kadang kita berpikir merdeka itu waktu kita udah punya segalanya, Tuhan memberkati kita, padahal kita terbelenggu sama harta. Kita sama aja belum merdeka Bapak Ibu. Kita tuh merdeka waktu Tuhan jadi satu-satunya harta kita. Kita itu merdeka waktu Tuhan jadi satu-satunya kelegaan di hidup kita. Wah, jadi kalau kita miskin boleh, kaya boleh, hancur boleh, sukses boleh, merdeka Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau misalkan kita masih nangis sama sesuatu, waduh, saya sih bisa ngomong gini karena saya mungkin air matanya belum sebanyak Bapak Ibu ya. Ya, jadi air mata saya mungkin masih dikit. Tapi saya pastikan Bapak Ibu bisa menangis bersama Tuhan dan merasakan kemerdekaan ketika Tuhan benar-benar menjadi satu-satunya pilihan di hidup kita. Jadi baik engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu. Tadi sebelum saya kesini, tiba-tiba di jalan saya keinget satu lagu. Bapak boleh bantuin saya ya Pak? Saya mau nyanyi sekarang. Ada satu lagu ya yang itu di mana ya Pak? D ya? Oh di E kayaknya Pak. Oh di G Pak, G coba. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan Tuhan, Tuhanmu tak akan memberi ulang merajuk pada yang minta
tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya lebih menarik. Amin. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu, kita udah tahu kalau Tuhan itu sedang merendah. Tangan Tuhan itu sedang merendah di hidup kita. Tapi kita harus pastikan bukan tangan kita yang sedang merendah. Jangan ambil alih hidupmu. Percayakan semua di tangan Tuhan. Percayakan di tangan Tuhan itu bukan cuma aku berserah Tuhan, tapi kita hidup kudus, kita kerja keras, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bikin salah. Sukakan hati Tuhan. Biarkan Tuhan merendah atas hidup kita. Bukan tangan kita, tapi tangan Tuhan. Saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Hari ini kita belum tahu Bapak Ibu, Tuhan mau bawa kemana. Wah, kita di sini joget-joget. Tadi saya juga joget ya Bapak Ibu, seru banget karena lagunya ya. Wah, ku terima janji Allah. Kita kadang-kadang joget, tapi kadang-kadang joget kita dalam penderitaan, betul nggak Bapak Ibu? Wah, masalahnya ada di otak kita. Tapi ingat Bapak Ibu, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Lagu ini Bapak Ibu cocok buat kita yang berani mati untuk Tuhan. Bukan berani mati tuh tembak saya, Tuhan tembak dosaku biar aku menyukakan Engkau. Matikan aku Tuhan biar Engkau hidup di dalam aku. Apa yang Engkau mau aku lakukan Tuhan. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Karena cuma orang-orang yang mengasihi Tuhan yang bisa melihat pelangi kasih-Nya Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu nggak bisa tahu kalau kecelakaan. Kadang-kadang itu malahan jadi berkat loh Bapak Ibu. Kadang-kadang jadi berkat loh. Saya pernah, waktu saya mau pergi, mau pulang ke rumah, bisa-bisanya di dalam mall ada mobil yang mau loading barang berhenti di depan mobil saya. Lama banget. Duh, saya udah mau pulang, mau ketemu papa di rumah. Kenapa mobil di depannya berhenti? Bikin saya nggak bisa jalan. Mungkin Bapak Ibu, mobil yang berhenti di depan itu yang membuat saya terlambat pulang. Itu cara Tuhan menjaga saya di tempat lain. Mungkin Bapak Ibu, kehancuran kita hari ini yang Tuhan izinkan, bangkrutnya kita, keadaan yang gak enak, Tuhan izinkan untuk menyelamatkan kita. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Itu buat orang-orang percaya. Orang percaya apa Bapak Ibu? Pisteo. Artinya apa? Menyerahkan diri. Mengikut kehendak Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tapi kadang Bapak Ibu, karena kita nggak kenal Tuhan kita nggak deket sama Tuhan, kita kira ular beracun itu dikasih sama kita. Padahal Tuhan lagi kasih roti, tapi mungkin rotinya di mulut kita, aduh kenapa begini Tuhan? Padahal sehat buat tubuh kita. Padahal sehat. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya untuk kita ngerti bahwa Kristen itu tidak cukup untuk pergi ke gereja saja, nyanyi saja, atau kita puas dengan pelayanan kita. Termasuk saya, termasuk pendeta. Kita benar-benar harus jadi Kristen, pengikut Kristus, di mana hidup kita bisa harum di hadapan Bapa. Ketika kita bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Kalau ngomong begini Bapak Ibu, mungkin pikirannya ada anak-anak muda di sini juga, aduh mau ngapain? Dupa yang harum tuh gimana? As simple as, sesimpel senangkan hati Tuhan di setiap waktu hidup kita. Kalau bisa, sebelum berbicara, pikirin dulu perasaan Tuhan. Sebelum kita berlaku, pikirkan dulu perasaan Tuhan. Yang penting Tuhan senang. Waduh. Jadi moto hidup kita cuma yang penting Tuhan senang. Yang penting Tuhan senang.
Apapun yang nggak nyambung sama keselamatan jiwa kita, masalah-masalah kecil, wah nggak usah dibesar-besarin, karena yang penting Tuhan senang. Yang penting Tuhan senang. Hidup juga makin senang ya Bapak Ibu, kalau yang penting Tuhan senang. Yang penting Tuhan senang. Jadi kita baru benar-benar jadi orang percaya, dan kita benar-benar merdeka. Karena apa? Karena kita dipuaskan oleh Tuhan. Kita nggak dibelenggu sama apapun. Kita nggak dibelenggu harta, nggak dibelenggu uang, nggak dibelenggu kekayaan, nggak dibelenggu jodoh. Kalau buat anak muda, Tuhan boleh deh followersnya dikit. Wah kalau anak muda begitu, boleh deh Tuhan, terserah Tuhan mau bawa aku kemana. Merdeka, hidup kita merdeka. Kenapa? Karena Tuhan jadi satu-satunya di hidup kita. Tuhan jadi satu-satunya. Makanya ada 3 Bapak Ibu ciri-ciri orang percaya. 3 ciri-ciri orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu, dia tidak lagi mengambil kendali atas hidupnya. Dia akan membiarkan Tuhan mengambil kendali hidupnya. Tuhan atur, Tuhan bawa kemana. Itu orang percaya. Terserah Tuhan mau kemana. Jadi yang pertama Bapak Ibu, dia tidak lagi mengambil kendali atas hidup. Yang kedua Bapak Ibu, dia sibuk membenahi batiniahnya setiap waktu. Sibuknya di dalam, bukan hal-hal yang cuma kelihatan, tapi di dalam. Kenapa? Karena sebab itu kami tidak tawar hati, saya bacakan. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui hari ke hari. Jadi umur kita boleh makin hilang, umur kita boleh bertambah terus menerus, tapi cinta kita makin muda Bapak Ibu. Umur makin tua, cinta malah makin muda. Seperti cinta mula-mula. Jadi tiap hari diperbaharui, makin cinta, makin cinta. Waduh, sampai kita lupa ya Bapak Ibu. Oh umur berapa nih kok rasanya kayak remaja terus gitu ya. Karena semangat cinta sama Tuhan. Dan yang terakhir, orang percaya itu pasti siap pulang ke rumah Bapa. Siap pulang ke rumah Bapa karena tujuannya hanya satu. Kita hidup hanya untuk ketemu Bapa. Kita hidup hanya untuk pulang Bapak Ibu. Apa yang kita mau di hidup ini, semuanya akan hilang. Semuanya akan hilang. Bahagianya, senangnya, sedihnya, semua akan berlalu. Tapi hanya satu yang tidak akan berlalu. Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan di dalam hidup kita. Jadi tiap hari Bapak Ibu, kita harus membenahi hati kita. Aku percaya sama Engkau Tuhan. Artinya aku mau menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan rencanaku Tuhan menjadi rencanamu. Bahkan bukan rencanaku yang jadi, tapi rencanamu yang jadi. Apapun yang Engkau inginkan Tuhan, asal Engkau senang. Asal Engkau senang. Jadi Bapak Ibu pulang dari tempat ini kita sama-sama merdeka ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita cuma pikir asal Engkau senang. Asal Engkau senang Bapak. Kita nggak dibelenggu sama apapun. Betul ya Pak, suka-sukamu Tuhan ya. Wah itu lagu dangdut ya Bapak Ibu. Enggak, nanti kapan-kapan nyanyi dangdutnya ya. Asal Engkau senang, suka-sukamu Tuhan. Waduh kita baru bisa senyum lebar Bapak Ibu kalau masih suka-suka kita. Capek. Kalau kita masih hidup buat diri kita sendiri, capek. Kebentur sana, kebentur sini, kebenturnya sama Tuhan lagi. Kebenturnya sama Tuhan. Tuhan bilang bukan ke situ nak. Kita bilang maunya ke sini Tuhan. Kebentur lagi. Waduh sekarang kita mau belajar percaya Bapak Ibu. Kita mau serahin seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Kita bisa nafas lega bukan karena kita tenang, bukan karena kita kaya, bukan karena kita berkelimpahan, bukan karena masalah kita selesai. Kita bisa bernafas lega karena kita tahu Tuhan segalanya. Kita merdeka karena Tuhan segalanya. Tuhan lebih dari apapun, dan aku hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Hidup hanya untuk kepentingan Tuhan itu bukan jadi pendeta Bapak Ibu. Bukan loh. Bukan hanya jadi pendeta. Jadi pendeta boleh juga kalau Bapak Ibu mau. Tapi bukan itu. Hidup untuk kepentingan Tuhan itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja. Apapun yang kita lakukan, ketika kita pertimbangkan perasaan Tuhan. Tuhan senang atau tidak, Tuhan senang atau tidak, kita merdeka karena kita hidup hanya untuk Tuhan.
Amin. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu nyanyi satu lagu yang tadi. Apa yang kau alami kini mungkinlah dapat engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan
bersatu di dalam doa. Tuhan, sekarang kami dimerdekakan oleh Engkau. Kami gak mau lagi hidup untuk diri kami, Tuhan. Ternyata kami sering melupakan Engkau, Tuhan. Hari ini kami mau percaya, semakin percaya, untuk menaruh hidup kami di dalam tangan-Mu, untuk menyerahkan diri kami untuk kemuliaan-Mu, untuk menjadikan Engkau satu-satunya di hidup kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami disukakan, kami dilegakan oleh kebenaran-Mu, Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, Tuhan, sudah mengubahkan hidup kami. Karena mulai dari hari ini kami mau semakin mencintai-Mu, Tuhan. Kami mau bilang, yang penting Engkau senang, Tuhan. Yang penting Engkau senang, Tuhan. Di sini saya menuntut firman Tuhan, Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus terus berbicara di hati kami, memagari kami setiap waktu, biar suatu saat nanti Tuhan, Engkau dapati kami berkenan, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pastor Stefani Erastus untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita menjadi terang dimanapun kita berada, dan kita selalu menyenangkan hati Tuhan.